Nuwun sedulur semua, dimanapun panjenengan berada dan kapanpun panjenengan nonton video ini. Salam sejahtera buat kita semua, dan semoga semua makhluk berbahagia. Sedulur, ini adalah ungkapan terima kasih saya kepada para pendukung saya yang sudah selama 1 tahun ini, baik itu subscriber, like, komen, apapun itu perwujudan dukungan panjenengan, saya mengucapkan terima kasih sekali. Dimana video saya pertama kali mulai kembali menggiatkan YouTube adalah tanggal 17 Februari tahun 2022, dan sekarang 17 Februari tahun 2023. Tentunya perjalanan video saya dari awal sampai saat ini banyak mengalami kendala. Namun bagaimanapun, dengan semangat, dengan keyakinan bahwa suatu saat kita akan berhasil dengan jalan ini, maka semuanya bisa terlalui. Dan tentunya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika video-video saya di awal banyak kekurangan dan mungkin dianggap terlalu sederhana. Dari mulai saya menulis di sebuah buku lalu saya jabarkan masih kelihatan membaca, itu mungkin membuat panjenengan menjadi ragu atau tidak percaya dengan saya. Tapi saya tidak masalah dengan itu, karena bagi saya hanya ingin membagikan pengalaman hidup saya untuk mencapai keselarasan, keseimbangan dengan kehidupan kita yang sekarang sudah dirajai oleh kapitalis. Saat ini kita sudah lepas dari pegangan hidup. Banyak sekali di sosial media yang menyatakan Tuhan seperti ini, Tuhan seperti ini, Tuhan seperti ini. Hidup terlalu berat, hidup terlalu bahagia, hidup ini sebetulnya ini menunjukkan kegelisahan hati para sedulur semua, ketakutan para sedulur semua akan menghadapi masa depan, akan menghadapi kematian, akan menghadapi kehidupan. Maka dari itu banyak kata-kata filosofi, banyak sekali motivator-motivator yang membangkitkan semangat, dan itu laku keras di mana-mana. Karena apa? Ini menunjukkan masa saat ini itu sedulur-sedulur semua banyak membutuhkan dukungan spirit. Maka dari itu saya mengambil nes roh spiritual leluhur Jawa yang saya kolaborasikan dengan spiritual modern. Spiritual modern ini adalah pengkolaborasian dari saya pribadi untuk menyesuaikan dengan ajaran leluhur.
Karena bagi saya, ajaran leluhur itu adiluhung dan sangat tinggi nilainya. Kalau seandainya dijabarkan dengan bahasa Jawa kuno, maka tidak akan masuk ke dalam hati panjenengan semua. Maka dari itu, saya harus merubah itu agar bisa diterima dan sesuai dengan realitas saat ini. Maka itulah spiritual modern. Kalau saya menyebutnya, misalnya ada ahangkara, ada suvarga, ada jana loka, sabtuju, sedulur papat, lima pancer, itu sebetulnya saja sudah kata-kata yang sudah dirubah ke sekarang. Kalau dulu tidak, manah, cita, ahangkara, itu sedulur papat. Nah, kalau saya menjabarkan melalui itu, maka hanya dicatat oleh sedulur-sedulur dan hanya bisa didengar, tapi tidak bisa masuk ke dalam hati. Sehingga kemungkinan untuk melaksanakannya ke depan akan sulit. Maka dari itu saya permudah. Dengan sedulur papat itu adalah 4 unsur elemen yang ada dalam diri panjenengan. Nah, kebanyakan spiritual sekarang yang ada itu mewujudkannya ke dalam sosok, makanya disebut sedulur kembar. Kembar papat, limo pancer, dan pancernya itu sukmos jati diri kita sendiri, dan sedulur kita papat itu yang berupa getih, puser, air, tanah, kakang kawah di hari-hari itu diwujudkan ke dalam sosok sama seperti kita, hanya dengan warna berbeda, misalnya merah, kuning, hijau, putih, hitam. Kalau saya jabarkan melalui itu, tentunya tidak akan masuk, sedulur. Karena bumi ini berevolusi, kehidupan kita juga selalu berevolusi dan berubah. Maka dari itu, saya lebih baik menjabarkan bahwa kita punya sedulur papat itu sebetulnya kita pinjam elemen dari bumi, yaitu tanah, air, udara, dan api. Itu menyatu dalam diri. Jadi mungkin spiritual modern akan sangat jarang menyebutkan sedulur papat, limo pancer, apalagi membuat sosok tentang sedulur papat, limo pancer. Bahkan Tuhan sendiri sudah ada dan dipenjara dalam ilusi manusia. Maka di spiritual modern sangat jarang menyebutkan nama Tuhan atau Allah atau Gusti, karena beliau itu adalah sesuatu yang agung, yang maha besar, dan sudah tidak bisa diapa-apakan, tidak bisa dipertanyakan melalui sebab kausal, hukum kausalitas, sebab akibat, sudah tidak bisa. Dan beliau sendiri yang disebutkan oleh manusia menggambarkan Tuhan atau Allah atau siapapun, itu sudah diwujudkan dan ditempatkan, padahal Tuhan Allah yang sebenarnya itu tidak terbatas ruang dan waktu, dan yang jelas tidak menginterferensi ciptaannya. Jadi sebetulnya Tuhan itu selesai dengan membuat sistem perputaran di bumi, planet, antariksa. Ya sudah, serahkan kepada makhluk. Dah kita sendiri yang berevolusi. Pernahkah terbayang panjenengan ketika malam hari
melihat bintang yang segitu banyaknya di antariksa, dan ada gugusan-gugusan planet lain, juga ada galaksi lain seperti Andromeda, Bima Sakti. Yakin panjenengan kehidupan hanya ada di bumi saja? Lalu buat apa adanya mereka kalau tidak ada kehidupan di sana? Ini secara realitas loh. Maka dari itu, mulai pelan-pelan saya juga berbenah untuk memberikan video-video yang lebih baik lagi. Juga saya minta maaf ketika tampilan-tampilan saya memang kurang berbobot ataupun jelek, karena saya hanya berusaha menampilkan dengan sederhana agar lebih mudah diterima, seakan-akan kita langsung ngobrol berhadapan, dengan peralatan yang sederhana juga, karena saya belum mampu untuk membeli peralatan yang layak. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, saya hanya ingin mengajak sedulur-sedulur semua, ayo kembali ke ajaran leluhur. Kita sudah melenceng jauh. Ini momen yang tepat sebelum terlambat, karena kita mengejar di tahun emas Indonesia di 2045. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam berjalan menentukan tujuan hidup, menentukan arah hidup, sama seperti ketika orang mengatakan hidup itu mengalir seperti air. Jangan seperti air langsung mengalir sembarangan. Aliran itu juga harus diarahkan. Kalau panjenengan hanya mengalir di got, kemudian mengalir di kali, lalu di laut, itu tidak berguna. Kalau bisa aliran air itu digunakan, dialirkan ke sawah, di kebun, bisa menghasilkan lalu berguna bagi orang banyak. Itulah tujuan kita. Dan kalau panjenengan sudah yakin dengan jalan yang panjenengan tempuh, jangan banyak mendengarkan orang bicara, membuat video harus seperti ini, membuat harus seperti ini, membuat ini harus seperti ini, aturannya seperti ini. Tidak akan maju panjenengan pun tidak akan berjalan karena memikirkan itu. Maka dari itu, lebih baik tulikan telinga, butakan mata, jalan sesuai dengan keyakinan panjenengan. Karena kalau orang Jawa bilang, dosa yang terbesar adalah keraguan. Percaya pada diri sendiri itu adalah kunci. Demikian sedulur, untuk mengingat video saya yang pertama kali adalah ini. Di situ berbicara pentingnya spiritual. Setelah itu saya membicarakan tentang olah nafas, meditasi, lalu progresnya dengan keilmuan, ajian. Itu sebetulnya bukan menuntun panjenengan ke arah sana, tidak, tapi ada dulu memang leluhur kita seperti itu, punya ajian, punya ini, punya kemampuan yang besar. Saya tidak mengharuskan panjenengan belajar ke sana, tidak, hanya mengerti, mengamati, lalu kita terapkan dalam kehidupan sekarang. Apakah kita ini di crash atau lebih baik dari leluhur kita? Itu saja untuk koreksi. Baik sedulur, terima kasih sekali atas dukungannya. Saya tidak bisa memberikan apapun kepada sedulur selain rasa terima kasih dan penghormatan saya setulus-tulusnya kepada sedulur semua yang telah mendukung channel ini, baik
melalui subscribe, like, dan komen, ataupun interaksi, ataupun masukan melalui apa saja. Terima kasih. Saya Tubagus Purnama mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Matur nuwun.